Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan tentunya kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhanlah yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, atas segala kasih karunia-Mu, atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 73 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan ini. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Apapun yang terjadi, jangan pernah jauh dari Tuhan. Apapun yang kau alami, jangan meninggalkan Tuhan. Tetapi semakin dekatlah dengan Tuhan. Sebab ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau mendapatkan perlindungan. Sesungguhnya orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang itu akan mendapatkan pertolongan. Perhatikan ayatnya. Engkau memegang tangan kananku. Tangan kanan kita bicara tentang kekuatan kita. Bicara tentang kekuatan manusia. Jadi artinya apa? Engkau Tuhan memegang kekuatan kita. Berarti Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan loh yang memegang. Ya, berulang-ulang saya sampaikan. Kalau kita yang memegang seringkali berucut. Karena pegangan kita tidak cukup kuat atau kurang kuat. Tetapi kalau Tuhan yang memegang, artinya apa yang dipegang Tuhan tidak akan bisa dilepaskan oleh siapapun. Nah, kalau Tuhan memegang tangan kanan kita, artinya tidak ada kuasa apapun yang bisa mencelakai kita. Karena hidup kita dalam kendali kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang memegang tangan kita. Jemaat dikasih Tuhan, ayo belajar untuk kita mengandalkan Dia. Tetaplah dekat dengan Tuhan dan pastikan bahwa Tuhan memegang tangan kananmu. Artinya Tuhan menjadi sumber kekuatanmu. Artinya Tuhan menjadi pokok dalam hidupmu. Menjadi sumber kekuatanmu. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Nah, selanjutnya perhatikan. Dengan nasihat Tuhan akan menuntun hidup kita. Nah, kadang kita nggak tahu harus bagaimana. Apa yang harus dikerjakan. Saat itulah kita butuh nasihat. Nasihat orang bijak terbatas. Nasihat orang pintar terbatas. Tetapi kita mendapatkan sumber nasihat tertinggi. Yaitu Tuhan sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nasihatnya? Dengan kita duduk dekat kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan. Nah, dengan nasihat Tuhan, sesungguhnya Tuhan sedang mengarahkan kita, menuntun hidup kita, memberi petunjuk kepada kita. Kemana, bagaimana, kapan, dengan siapa kita harus melangkah.
Nah, semuanya Tuhan punya skenario. Sepenuhnya Tuhan punya rancangan. Nah, bagian kita adalah ayo mendengarkan Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan melalui setiap nasihat firman-Nya. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Perhatikan, kalau kita dekat dengan Tuhan dan memberikan diri kita untuk dipegang oleh Tuhan, ya, tangan kanan kita dipegang Tuhan, artinya kekuatan kita itu dalam kendali Tuhan. Dan kita mendengarkan, melakukan ya nasihat Tuhan. Ya, karena nasihat Tuhan inilah yang menuntun kita. Selanjutnya, dengan kita mentaati semua itu, maka Tuhan akan mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Bicara kemuliaan, bicara tentang keagungan. Bicara kemuliaan, bicara tentang kita dibawa ke satu kondisi yang lebih tinggi. Bicara tentang kemuliaan, bicara tentang keberhasilan. Bicara tentang kemuliaan, bicara tentang sukses. Bicara tentang kemenangan. Nah, jadi kalau kita mau tetap dekat dengan Tuhan, menghadapi apapun, selalu mendengarkan Tuhan dan membiarkan diri kita dalam kendali Tuhan. Ya, tangan kanan kita sumber yang menjadi kekuatan kita taruh atau kita serahkan kepada Tuhan dan izinkan Tuhan yang memegang tangan kanan kita dan selalu dengarkan nasihatnya, dengarkan apa kata firman-Nya. Nah, dengan demikian kita akan dituntun seperti apa, bagaimana, kapan, dengan siapa, dan kita akan mengalami yang namanya kemuliaan demi kemuliaan. Glory to glory akan kita alami. Ya, jadi intinya sebetulnya bukan kemampuan kita. Kalau kita berhasil, kalau kita mengalami kemenangan, kalau kita bisa mengalami satu terobosan yang luar biasa dalam hidup kita, sadari bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang mengangkat kita kepada kemuliaan. Nah, jadi jangan sampai kita tinggi hati, jangan ada sikap merasa diri bisa. Tetapi kita harus menyadari bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang mengangkat hidup kita. Kemenangan kita, keberhasilan kita, Tuhanlah yang memberkati hidup kita. Jadi bukan karena hebatnya kita. Kalau kita senantiasa memiliki sikap hati yang demikian, maka kita akan terus dibawa naik kepada level yang lebih tinggi dan seterusnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, dekat dengan Tuhan. Biarkan Tuhan memegang engkau dan dengarkan, ikuti nasihatnya, dan Dia akan mengangkat hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena sungguh kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan dalam segala hal. Kami mau terus dekat dengan-Mu Tuhan. Apapun yang mencoba menjauhkan kami daripada-Mu Tuhan, kami tidak mau Tuhan. Kami mau hardik, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Kami mau terus dekat dengan Engkau. Dan peganglah tangan kanan kami Tuhan. Dan kami akan senantiasa Engkau tuntun dengan nasihat-Mu. Dan lebih lagi, Engkau akan bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan biarlah segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.